teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di channel Bon Weekend. Sekarang kita masuk dalam sesi sharing dengan Sinta. Oke teman-teman, dalam video kali ini saya ingin membahas tentang strategi lolos CPNS. Apalagi untuk teman-teman yang mau atau ingin banget mengikuti CPNS 2021 ya teman-teman. Karena isu-isu mengenai CPNS 2021 itu udah mulai tersebar di internet. Jadi nggak ada salahnya bagi kalian yang ingin berjuang mengikuti CPNS 2021, kalian bisa mempraktekkan strategi-strategi sukses untuk menjadi CPNS pada periode 2021 teman-teman gitu. Jadi kita sama-sama berdoa ya teman-teman, semoga aja beneran ada rekrutmen pada seleksi CPNS 2021. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa buat teman-teman semua untuk klik tombol subscribe, klik loncengnya, dan kalian bisa tinggalkan komentar kalian. Kalian bisa komentar tentang apa aja, atau mungkin saran untuk kita, atau mungkin ada usulan kita harus bikin konten apa, kalian tinggal komentar di kolom komentar ya teman-teman, karena itu pasti kita baca. Dan jangan lupa bagiin video ini ke seluruh teman-teman kalian. Strategi lolos CPNS. Jadi strategi lolos CPNS ini telah saya praktekkan teman-teman pada periode CPNS sebelumnya. Jadi ini adalah strategi-strategi yang basic banget lah, basic banget untuk modal kalian mengikuti CPNS. Jadi yang pertama adalah belajar. Tentunya belajar teman-teman, karena seperti kita tahu CPNS aja seleksinya itu kan ada SKD. SKD itu basicnya adalah baik itu TIU, tes intelijensi umum, ataupun TWK, tes wawasan kebangsaan, itu basicnya adalah belajar. Bagaimana kalian belajar untuk mempersiapkan TWK, kalian banyak pengetahuan, banyak baca tentang sejarah, tentang undang-undang dasar, dan lain sebagainya. Kalau misalnya TIU, kalian ya belajar berlatih mengerjakan soal-soal, karena dia banyak praktek untuk mengerjakan soal-soal teman-teman. Walaupun di SKD itu ada TKP, karakteristik pribadi, tapi itu juga bisa latihan teman-teman. Latihan menggunakan soal-soal yang mengetes tentang TKP. Jadi basic dari SKD ini bagaimana usaha kalian untuk mempersiapkannya dan untuk belajar. Kalau misalnya kalian gak belajar, tiba-tiba kalian datang tes langsung ngerjain, dengan kalian belajar sebelumnya, mempersiapkan waktu untuk belajar sebelumnya, itu menurut saya lebih baik kalian mempersiapkan waktu belajar sebelumnya teman-teman. Karena kalau misalnya kalian mempersiapkan belajar dari jauh-jauh hari sebelum tes SKD dimulai, itu menurut saya mengasah kebiasaan kalian dalam mengerjakan soal pada hari H-tes teman-teman. Jadi, oh ini tipe soalnya kayak gini nih, aku pernah ngerjain, pernah belajar gitu. Jadi, lebih membiasakan diri beradaptasi dengan tipe-tipe soal tersebut. Bayangin aja kalau kalian nggak pernah latihan sama sekali, kalian langsung tes, akhirnya kalian memerlukan waktu untuk memahami soalnya. Ini kira-kira harus bagaimana ya, kayak gitu. Beda dengan kalian yang memang sudah prepare jauh-jauh hari sebelumnya teman-teman. Jadi ini kesempatan bagus banget, sambil menunggu press release adanya CPNS tahun 2021, kalian bisa mencuri start untuk belajar duluan. Jadi mungkin pesaing-pesaing kalian yang lain itu masih santai-santai, masih belum serius gitu kan, kalian udah mulai nyicil untuk belajar teman-teman. Karena sebenarnya materi-materi untuk SKD CPNS itu nggak terlalu berbeda jauh setiap periodenya teman-teman. Jadi nggak terlalu banyak perbedaannya sih sebenarnya. Yang kedua adalah persiapan materinya. Tentunya untuk belajar perlu materi dong. Kalau misalnya belajar nggak ada materinya, itu kan bingung juga kita mau belajar dari mana. Jadi untuk mempersiapkan materinya ini bisa dengan berbagai macam cara ya teman-teman. Misalnya dengan mengikuti bimbel. Bimbel ini adalah bimbingan belajar, bisa ditemukan secara online maupun secara offline. Mungkin di kota kalian banyak ya teman-teman
bimbel lulus CPNS secara offline. Cuman kalau misalnya di kotaku itu lumayan jarang. Tapi kalian bisa menggunakan bimbel online ya teman-teman, karena saya udah sering baca, sering lihat iklan-iklan bimbel online. Kak, kalau misalnya nggak punya uang buat ikut bimbel gimana nih? Jadi itu adalah kasus yang saya alami juga kemarin-kemarin teman-teman. Jadi waktu mendaftar CPNS itu saya memilih tidak mengikuti bimbel karena waktu itu masih mikir, aduh ikut bimbel di mana nih, juga nggak enak kan kalau misalnya aku harus minta uang ke orang tua, dimana seharusnya di posisi umur segitu tuh udah kerja misalnya kayak gitu kan, udah kerja, udah punya uang sendiri gitu, masa minta-minta terus sih. Jadinya akhirnya saya memutuskan untuk belajar sendiri. Kalau misalnya kalian memutuskan untuk belajar sendiri, itu juga nggak apa-apa teman-teman. Yang penting kalian manajemen waktu kalian dengan baik. Kalau misalnya kalian belajar sendiri, itu materinya dari mana sih kak? Banyak banget. Ini adalah era digital yang sudah tidak terbatas teman-teman. Kalian bisa nyari materi-materi CPNS, bisa dari website, bisa dari YouTube, bisa dari, kalian juga bisa beli buku, atau kalian bisa nanya ke teman-teman senior kalian yang udah pernah tes CPNS gitu. Jadi banyak banget berbagai cara. Apalagi di YouTube juga banyak banget konten-konten yang membahas tentang CPNS. Atau kalian bisa lihat video-video saya yang dulu banyak banget bahas tentang soal-soal CPNS teman-teman. Nomor 3, pilih formasi yang paling cocok dengan kriteria kalian. Cocoknya seperti apa? Cocoknya dari segi pendidikan kalian, cocok nggak nih dengan kualifikasinya? Terus dari akreditasinya, cocok nggak nih akreditasinya? Jadi intinya memilih formasi itu bukan karena kalian suka nggak suka sama instansinya, atau kalian pingin banget penempatan di situ. Bukan hanya itu teman-teman, tapi dari persyaratan formasi tersebut itu masuk atau sesuai dengan diri kalian apa enggak. Jangan sampai kalian memaksakan nanti nggak lolos di seleksi administrasi. Misalnya disyaratkan formasi ini adalah formasi untuk lulusan cum laude, dimana itu harus dari kampus yang berakreditasi A dan prodi yang berakreditasi A. Kalau misalnya kalian cum laude tapi kalian bukan dari kampus yang akreditasinya A, itu dimungkinkan bisa gugur teman-teman karena tidak masuk kualifikasi. Selanjutnya, nggak cuma kualifikasi tentang pendidikan sih, terkadang ada instansi yang meminta kualifikasi umur. Jadi umur kalian juga dipertimbangkan, jangan hanya asal mendaftar formasi teman-teman. Yang penting adalah baca kualifikasinya. Selain itu, pertimbangan formasi ini juga berpengaruh terhadap masa depan kalian. Kalau CPNS zaman sekarang, itu ada instansi yang langsung, oke, formasi ini ditempatkan di sini. Formasi ini ditempatkan di sini. Udah jelas, daripada saat daftar di awal juga udah jelas penempatannya di mana. Tapi ada juga instansi yang masih global dan jika diterima itu baru disebar. Ada yang seperti itu teman-teman. Jadi kalian harus banyak memikirkan, kira-kira jika saya diterima, apakah saya bisa bertahan dan tidak mengajukan pindah teman-teman. Karena ada peraturan yang menyebutkan kita itu harus menetap minimal 10 tahun teman-teman gitu. Jadi tidak mengajukan pindah minimal 10 tahun. Seperti itu. Jadi pemilihan formasi ini sangat mempengaruhi kehidupan kalian ke depan. Nomor 4, ketahui passing grade dari seleksi CPNS-nya teman-teman. Karena pada setiap periode CPNS itu bisa jadi ada passing grade yang berubah gitu. Ada passing grade yang berbeda. Jadi penting banget untuk kalian ketahui sebelum tes SKD, kalian harus tahu passing grade pada periode CPNS ini tuh berapa loh, kayak gitu teman-teman. Memang banyak yang bilang kalian tuh harus, misalnya nih udah ada passing grade-nya, jadi kalian tuh harus minimal mengerjakan benar tuh TBK segini, TIU segini, TKP segini, biar kalian tuh bisa lolos passing grade gitu ya teman-teman.
banyak yang menyarankan seperti itu. Cuman kalau saya balikin ke diri saya pribadi, kalau saya harus mengerjakan SKD dengan patokan pada saat hari H tes di depan komputer, aku harus ngitungin TU harus bener segini, TWK harus bener segini, TKP harus bener segini. Kalian hitungin, catat di kertas coretan. Itu kalau untuk saya pribadi membuang-buang waktu, teman-teman, dan membuat kefokusan kita terhadap soal itu jadi terganggu karena kita malah fokus, oh iya TWK aku udah garap segini nih, kira-kira bener semua gitu kan. Jadi lebih baik kalian mengerjakan semuanya secara semaksimal mungkin sebenar-benarnya menurut kalian. Karena di tes SKD itu pada periode-periode sebelumnya, kalau misalnya kalian salah itu tidak ada nilai minus. Jadi lebih baik dikerjakan semuanya, teman-teman. Baiklah, sekian dulu strategi lolos CPNS versi Neng Sinta dari Bon Weekend. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa buat support selalu kita. Caranya klik tombol like, klik tombol subscribe, dan klik loncengnya, teman-teman. Jangan lupa untuk bagikan video ini ke teman-teman kalian yang sedang berjuang juga. Semoga kalian bisa lolos dan menjadi CPNS selanjutnya, teman-teman. Tetap semangat!